Shalom, jemaat Gereja Kemeny Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Melalui tayangan ini, saya ingin menyapa saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memelihara kehidupan saudara, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita sebagai jemaat bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam sepanjang hidup dan pelayanan kita bersama sebagai jemaat Tuhan, kita sudah menikmati begitu banyak pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan itu menjadi satu kesaksian yang indah bagi kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun gereja Tuhan. Dan saat-saat ini kita sadar bahwa kita semua sedang berhadapan dengan satu situasi pandemi COVID-19. Apapun yang terjadi hari ini ada dalam sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan izinkan. Dan di dalam perenungan saya melihat ada dua hal yang penting mengapa di balik situasi ini apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita, bagi semua orang percaya, khususnya bagi jemaat Tuhan. Dan ini menjadi perenungan saya hampir kurang lebih 5 bulan di dalam masa-masa pandemi ini. Yang pertama ialah bahwa melalui pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu cara Tuhan yang Tuhan izinkan kita alami, supaya melalui situasi ini kita menjadi anak Tuhan yang makin dekat dengan Tuhan. Artinya bahwa melalui kondisi ini Tuhan menarik kita untuk semakin hidup di dalam persekutuan relasi dengan Tuhan secara pribadi. Dan tentunya untuk ini kita memang harus dimurnikan untuk semakin hari makin dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita semakin harus dimurnikan. Di dalam waktu-waktu yang lalu, ketika kita punya begitu banyak waktu, bahkan mungkin kita mengabaikan banyak kesempatan yang ada, ataupun mungkin kita melakukan banyak hal, tapi mungkin itu hanya merupakan satu aktivitas kita, atau aktivitas oriented. Tapi di masa-masa pandemi ini, batin saudara diperbaharui, ya, kerohanian saudara semakin dipertajam, spiritualitas iman kita semakin dikuatkan, bukan di dalam keluarga semakin diperkuatkan, sehingga saudara-saudara ini memang adalah merupakan masa pemurnian. Dan melalui proses pemurnian ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya berdoa melalui situasi ini saudara bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Saudara tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan, tapi Tuhan adalah andalan saudara. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa melalui pandemi ini Tuhan tidak hanya mau mengajar kita bagaimana makin dekat dengan Dia, mengerti pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara, dan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Di dalam pergumulan apapun Tuhan hadir asal saudara mendengarkan suara Tuhan melalui saat-saat teduh, devosi, atau perenungan saudara kepada Tuhan. Tapi yang kedua ini yang paling penting, yaitu bahwa saudara harus menangkap bahwa di balik situasi ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan ingin menggenapkan rancangannya bagi dunia ini. Dan Tuhan mau gerejanya terlibat di dalam. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi orang yang tidak hanya sibuk memikirkan bagaimana Tuhan memberkati dan menolong saya, tapi saudara juga akan menjadi orang yang sedang melihat dengan mata yang terbuka daripada dengan mata rohani saudara untuk melihat Tuhan sedang berbuat sesuatu. Tuhan ingin memakai kita, Tuhan mau membangkitkan saudara untuk terlibat di dalam penggenapan rencana Tuhan ini. Sehingga ini penting, dan tentunya kalau saudara tidak makin dekat dengan Tuhan, saudara tidak dimurnikan, saudara tidak bisa melihat Tuhan mau buat apa hari-hari ini. Indah sekali bahwa kita hidup bukan di masa yang sulit ini sebagai masa yang tanpa pengharapan. Justru di masa sulit pengharapan kita semakin kuat. Mengapa? Karena Tuhan sedang bekerja dan rancangannya bagi kita yang percaya luar biasa. Tapi Tuhan sedang menyatakan maksudnya bagi dunia ini, dan Tuhan mau kita terlibat di dalam membangun kerajaan-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, dua hal ini yang terpenting, dan saya mengajak seluruh jemaat, baik Bapak Ibu secara khusus, keluarga-keluarga, sekolah minggu, pemuda, remaja yang lanjut usia. Mari dengan kondisi pandemi ini saudara tidak menjadi takut, tidak terjebak dalam mengasihi diri sendiri, bukan juga terjebak di dalam aktivitas untuk memenuhi seluruh kehidupan, dan kita tidak melihat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit. Dan doa saya sebagai gembala, supaya Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bisa melihat dua hal yang tadi. Satu,
bangunlah relasi dengan Tuhan secara intensif dalam kehidupan saudara. 2, bangunlah keluarga saudara melalui saat atau mesbah keluarga. Mengapa saudara-saudara? Karena setiap kali Tuhan bekerja di dalam keluarga, ada maksud Tuhan. Inilah kesempatan bapak-bapak menjadi imam, ibu-ibu bangkit, anak-anak bangkit. Kita bisa duduk bersama, share bersama tentang apa yang akan Tuhan kerjakan, dan kita akan melihat berkat Tuhan dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Lalu yang ketiga, mari kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Kondisi yang sulit ini jangan membuat Bapak Ibu semakin tidak setia melayani. Justru kesulitan menjadi satu tantangan bagi kita untuk membuktikan iman saudara, pengharapan saudara, dan kecintaan saudara akan melayani Tuhan. Bagi saya, dulu saya bisa melayani karena saya pendeta, karena saya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan seterusnya. Karena jabatan dan semua, karena posisi. Tapi hari ini kita melayani karena Tuhan memanggil saudara dan saya melayani dari hati yang paling dalam. Kita melayani dari dalam keluar. Saudara, hari ini kita memang butuh pertolongan. Tapi ada begitu banyak orang membutuhkan pertolongan. Setiap doa, setiap kata yang saudara keluarkan, setiap nasihat yang di dalamnya ada shalom, itu sangat memberkati orang lain. Dan saudara tanpa sadar, saudara sedang menerima upah daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya sebagai gembala hari ini menyampaikan, mari bangun relasi dengan Tuhan, bangun mesbah keluarga atau saat teduh kita dengan Tuhan, perkuat keluarga Bapak Ibu saudara-saudara, lalu mari kita setia melayani, dan yang terakhir, mari kita sebagai jemaat Tuhan membuktikan bahwa sekalipun dalam kondisi yang sulit, kita saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan, saling memperhatikan satu sama lain. Kebenaran Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau kita mengutamakan Tuhan dan mengutamakan orang lain, Tuhan juga akan menolong saudara. Bapak Ibu, bukan berarti apa yang kita buat orang Tuhan akan bertindak. Karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan oleh karena kasih dan belas kasihannya dan kemurahannya atas kita. Tapi Tuhan juga mau melihat kehidupan saudara menjadi satu sarana saudara siap menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengakhiri tayangan ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20, 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kami, Engkau sudah pelihara gereja Kemah Injil Malang. Dan kami percaya Tuhan yang memulai gereja ini, Tuhan akan memeliharanya dan terus menyertai sampai kami berjumpa dengan Tuhan dalam kedatangan yang kedua kali. Izinkan kami Tuhan untuk melayani Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu sebagai jemaat Tuhan, kami mau menyembah Engkau sungguh-sungguh ke atas. Kami mau dimuridkan ke dalam, dibentuk Tuhan, supaya hati kami semakin mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, kami mau keluar, memberitakan Injil, bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Di masa pandemi ini tidak dapat menahan kami untuk tidak melayani Tuhan dan tidak memberitakan kabar baik. Kami berdoa, Roh-Mu yang kudus, firman-Mu yang kudus, menyucikan kami semua, dan darah Tuhan terus menguduskan kami. Dan kami bersama-sama menjadi gereja misioner. Tuhan memberkati, berkati keluarga, berkati sekolah minggu, berkati remaja, berkati lanjut usia, berkati para pemuda-pemudi kami, dimanapun mereka berada, dan jauhkan mereka dari COVID-19 ya Tuhan. Berikanlah perlindungan-Mu, tetapi apapun yang terjadi, iman dan penyerahan kami di hadapan Tuhan yang Engkau yang sudah mengasihi kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari layani Tuhan dengan kasih yang dari Kristus. Mari melayani Tuhan dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari melayani Tuhan dengan hati yang sepakat dalam kebersamaan dan kesatuan untuk Tuhan dipermuliakan. Shalom, Solideo Gloria.